Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabrina Talita Anidia dengan NPM 22151606117 dari kelas PSDIA. Hari ini saya akan membuat tutorial untuk menginstalisasi Node-RED dan Mosquito 7. Di sini saya akan mencoba menginstalnya melalui server, live server. Di sini saya sudah membuat server baru sebelumnya karena saya nggak record video buat live servernya karena tadi itu loadingnya lama. Jadi saya udah buat duluan di sini. Oke. Sini masih posisinya mati ya. Di sini servernya saya kasih nama Linux Node Red. Hanya kita menggunakan sistem operasi Linux. Ini maksudnya sistem operasi Ubuntu. Oke. Lagi loading. Ini diproses dahulu ya sebelum ke dialog ininya VirtualBox-nya. Kita tunggu ya. Oke, langsung saja kita login terlebih dahulu menggunakan username dan password yang telah kita buat sebelumnya sebelum membuat servernya. Passwordnya, oke. Nah, sudah. Oke, langkah pertama kita install terlebih dahulu open SSH servernya. Kita masukin passwordnya. Oh, lupa kata installnya. Hehehe. Nah, lagi loading ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita install NetTools-nya. Oke, sudah juga. Sekarang kita lihat IP address yang kita gunakan. Maksudnya dari internet yang kita gunakan. Di sini bisa dilihat IP address-nya 192.168.1.8. Oke, berikutnya kita akan akan membuka PATI. Di sini hostname-nya itu berdasarkan IP address yang telah kita lihat di IP config-nya. Tuh, samakan, samakan. Oke, langsung aja kita open. Oke, di sini login as Nindi. Di sini kita masukkan username kita dan passwordnya yang telah kita buat. Oke, sudah. Berikutnya kita akan menginstal Node.js. Kita akan lihat tutorialnya aja dulu. Di sini kalau untuk Node-RED kita harus menginstal Node.js terlebih dahulu. Node.js yang digunakan itu versi 20. Tuh, on Linux ya kita pilih. Oke, kita copy aja nih komennya. Copy. Terus kita klik kanan untuk paste. Oke, kita enter. Lagi loading. Oke, sudah. Habis itu kita copy ini untuk mengaktifasi VNM Post Node Manager. Kita klik copy dan Ctrl C terus paste.
Oke, kita sudah mengaktifisasi VNM-nya, terus sekarang kita akan mulai download dan install Node.js-nya. Di sini dengan command vnm use untuk menginstal Node.js versi 20. Oh, sudah terinstall berarti sebelumnya. Di sini kita menggunakan Node.js versi 20. Oke, ini bisa digunakan untuk mengecek versi Node.js yang kita gunakan saat ini. Ini untuk ngecek npm-nya. Oke, sudah sama kan sama. Ini versinya juga sama seperti yang tutorial. Oke, karena kita telah menginstal Node.js sebelumnya, selanjutnya kita akan menginstal Node-RED dengan npm. npm ini berdasarkan dari Node.js yang telah kita install. Terus kita klik. Oh, sebelum menginstal kita masukkan passwordnya terlebih dahulu karena kita mau masuki apa sih sudo gitu. Belum ngetik ini ya. Oh, katanya kalau misalnya pakai Windows jangan menggunakan sudo. Oh, alah. Oh, alah, berarti kita hapus dong. Oke, sini kita hapus. Enter. Nah, ini lagi loading ya guys. Lagi loading untuk download Node-RED. Kalau misalnya berhasil, nanti akan muncul komen seperti ini. Node-RED versi 1.1 menggunakan 332 package dan tidak ada error kayaknya ini artinya. Ini loading terlebih dahulu. Sini kita menggunakan npm ya. Ini bahasa dari Node.js. Bisa dilihat di sini Notepad iya, Node-RED-nya sudah terinstall dengan baik ya. Dan tampilannya seperti ini kan tuh. Ada add 39 package tuh. Terus 61 package ada kan di sini udah. Terus kita bisa untuk merunning Node-RED dengan mengetikkan Node-RED aja. Node-RED. Oke, di sini muncul informasi mengenai Node-RED seperti informasi dari versi Node-RED yang kita install Node.js dan lain-lain. Tuh. Di sini kita bisa mengakses Node-RED menggunakan localhost. Localhost ini berdasarkan dari IP address yang kita gunakan. Nih, siapa now at running at ini. Coba kita coba ya. Ih, udah. Oke, kita coba di sini. Wah, nggak bisa ya. Oh, localhost. Arti kita menggunakan IP addressnya berdasarkan dari
IV config yang kita cari di Ubuntu server ini. Jadi IP config-nya sendiri 192.168.1.8. 192.168.1.8. Wah, coba lagi loading ya. Eh, kok nggak bisa ya? Oh, kurang HTTPS. HTTP. Di sini bisa dilihat, thread-nya sudah terbuka ya. Jadi di sini jika ingin membuka thread-nya, kita menggunakan IP address dari internet yang kita gunakan, lalu tambahkan 1880 untuk membuka thread. Sini bisa multiplayer juga. Oke, next, yes, 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 yes. Di sini panduan tutorialnya. Di sini kita bisa membuat seperti modul jaringan saraf tiruan, maksudnya model jaringan saraf tiruan. Jadi lihat sini kayak ini connect ke sini. Bisa menambahkan halaman baru flow satu yang kedua bisa lihat. Di sini bisa menambahkan node ya, seperti node function. Nah, ada node switch change dan lain-lain untuk memodelkan cara kerja dari suatu IoT atau perangkat IoT. Oke, berikutnya kita akan menginstal Mosquito Toto Breaker. Nah, di sini panduannya. Yang pertama kita ini. Di sini ya panduannya. Di sini bisa dilihat yang pertama kita menginstal dahulu Mosquito servernya. Di sini kita melihat update dari server OpenSSC-nya.
Yang kedua, kita menginstal Mosquito package-nya. Di sini kita harus memastikan package-nya loading saat menginstal. Enggak. Di sini, di command ini kita bisa memastikan status package Mosquito-nya, yang mana apakah masih loading atau sudah aktif. Nah, loaded dan aktif. Oke, sampai sini tutorialnya. Terus selanjutnya, jika ingin men-stop service Mosquito-nya, kita bisa menggunakan command stop Mosquito atau mau start ulang, start lagi command ini atau merestartnya bisa dengan ini, command ini. Oke, berikutnya kita menginstal Mosquito untuk client. Oke, berikutnya kita akan masuk ke MQTT protokol. Yang dimana di sini ada seperti home gitu. Tuh, kalau ingin subscribe sebuah topik, eksekusi Mosquito, subpetnya apa, dan T-nya. T-nya di topik. Oh iya, masuk ke topiknya itu. Oh, ini untuk mengetes apakah Mosquito-nya sudah beneran bisa digunakan atau tidak. Kayak misalnya, di sini kita topiknya itu sebentar. Oke, terus kita buka party lagi dengan IP address yang sama agar saya ke connect.
Bagaimana kalau oke, berikutnya kita bisa untuk mengirimkan message. Karena itu kita membuka dua terminal window putih. Yang satunya untuk penerima pesan, yang satunya untuk mengirimkan pesan. Di sini menggunakan kata kuncinya itu subscribe dan publish. Publish ini yaitu mengirimkan pesannya berarti. Tuh, jadi di sini. Jadi, jadi kesimpulannya, publish ini mengirimkan pesan, message, yaitu on ke sebuah topik atau share ke terminal lain. Sini kan menggunakan home titik like setting serum. Sini sub ini untuk menerima pesan yang telah dikirimkan tadi. Dengan catatan ininya harus sama, topiknya harus sama. Kalau misalnya topiknya nggak sama, maka pesannya nggak nyampe. Oke, misalnya coba kalau op, halo aja deh. Halo bang, tuh. Oke, sini you broker short display the new message as well. Oke, bisa dilihat berarti Mosquito-nya telah terinstall dengan baik ya. Tuh, kamu bisa secara manual mengirimkan pesan subscribing and publishing. Menerima pesan dan mengirimkan pesan menggunakan Mosquito Client. Di real life itu menggunakan perangkat seperti SP8266 untuk mengirimkan pesan ke brokernya atau ke monitor device ya. Ini kayak ibaratnya tuh apa ya? Virtual perangkatnya gitulah. Tuh, yang ketiga yaitu mengamankan server Mosquito-nya. Oke, bisa dilihat Mosquito Reach konfigurasi. Oh, yang pertama Mosquito membaca semua. Langkah yang ketiga yaitu kita mengamankan server Mosquito-nya. Di sini Mosquito-nya membaca informasi konfigurasinya terlebih dahulu. Kemudian kita membuat default config directory default config. Nah, ini artinya membuat baru. Nah, ini di sini. Di sini kita bisa menambahkan sebuah teks
untuk semacam peringatan kalau misalnya ada yang mau nge-hack gitu. Hmm. Oke, yang berikutnya yaitu kan kita telah mengisi sebuah teks ya untuk masukkan password usernya misalnya. Oke, selanjutnya menggunakan komen ini untuk enkripsi passwordnya. Oke, sudah. Di sini untuk konfigurasi enkripsi passwordnya. Oke, sudah bisa dilihat di sini passwordnya seperti ini ya. Kemudian kita akan restart Mosquito-nya. Oke, ya bisa dilihat di sini Mosquito-nya telah kita amankan dengan baik ya, Mosquito servernya. Begitulah tutorial untuk menginstal Node-RED dan Mosquito. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.